Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, coba kita yel-yel dulu ya. SMK. Coba sekali lagi. SMK. Kita tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita bertemu kembali dengan saya pada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Untuk itu, sebelumnya bagaimana kondisi kalian hari ini? Sehat, baik, luar biasa. Mantap. Oke ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, tolong dulu Dino ketua kelasnya pimpin doanya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Dino, terima kasih ya. Oke, sebelumnya akan saya lakukan presensi ya, pertama sekali untuk mengecek kehadiran kalian. Untuk itu tolong didengarkan ya. Arif Setiabudi, Dino Wijaya, Erianto, Fikri Haikal, Fitri Ramadhani, Satrio. Oke ya, jadi semuanya hadir ya. Baiklah, pada pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang mendiagnosa ya, mendiagnosa kerusakan engine manajemen sistem ya. EMS. Apa itu EMS? Coba angkat tangannya, siapa yang tahu? Ya, Saprijal. Engine manajemen sistem itu, EMS itu singkatan dari engine manajemen sistem. Ya, ada beberapa komponennya. Apa saja? Ada ECU, ya, ada sensor, dan ada aktuator. Sebelum pembelajaran ini kan kita sudah mempelajari tentang sistem EV ya, sistem bahan bakar EV. Makanya kita lanjut ke mendiagnosa EMS ya. Mendiagnosa EMS. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita, EMS ini ibaratkan kita ini manusia ya. Tadi kan ada sensor, ada ECU, dan ada aktuator. Jadi kalau kita ibaratkan pada kita, ECU itu apa? Otak. Iya, otak kita. Sensor apanya? Kulit. Ya, panca indera. Sedangkan aktuator apanya? Ya, tangan, kaki. Nah, seperti itulah kalau kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari pembelajaran ini tujuannya pertama itu tadi, kalian dapat menentukan cara, ya. Kalian dapat menentukan cara pemeriksaan kerusakan EMS pada kendaraan, ya. Yang kedua, kalian dapat mendiagnosisnya, ya. Dapat mendiagnosis atau menganalisanya apa yang rusak. Baru yang ketiga, bisa kalian simpulkan komponen ini masih layak enggak dipergunakan, dengan catatan membandingkan antara ukuran standar dengan ukuran yang hasil dari kalian periksa. Nah, seperti itu. Oke, jadi dari tujuan pembelajaran ini ya, jadi dari tujuan pembelajaran ini yang pertama itu adalah menentukan cara, ya. Berarti sini ada dua, bisa menggunakan manual, bisa menggunakan alat scan, ya. Baru yang kedua mendiagnosis, sama juga, ya. Apa yang rusak, apa yang malfungsi dari komponen EMS. Baru yang ketiga bisa kalian simpulkan. Nah, jadi seperti itu, ya. Tujuan dari pembelajaran kita. Oke. Jadi dari pembelajaran kita ini, ya, dari pembelajaran kita ini nantinya, ya, apa-apa aja yang mendukung untuk pembelajaran kita. Yang pertama kita punya modul, ya, kita punya modul.
Baru yang kedua kita punya LKPD, ya. Baru yang ketiga kita punya lembar evaluasi. Baru selanjutnya punya video dan PowerPoint yang saya tayangkan seperti itu. Ya, paham ya? Oke, coba perhatikan video yang saya tayangkan ini. Ini adalah video orientasi pada masalah. Jadi nanti kalian amati ya, di sini akan muncul trouble. Ya, oke, kita putar videonya. Kondisi aktual ketika kunci kontak berada di posisi on, maka lampu indikator yang ada di odometer akan menyala. Dan apabila ini start, kondisi mesin dalam keadaan hidup, kondisi normal yang seharusnya untuk lampu di odometer ini akan mati. Namun dapat dilihat di odometer ini lampu mil menyala. Kira-kira permasalahan apa yang timbul sehingga lampu mil ini menyala? Sekian, terima kasih. Dari tayangan tersebut ya, dari tayangan tersebut sudah kita amati ya. Ternyata di situ ada terjadi trouble atau malfungsi. Pernah mengendarai mobil? Pernah ya? Kalau di dashboardnya atau di lampu odometer itu kan ada beberapa lampu. Dari tayangan video ini ya, ketika normal berarti pada saat kunci kontak posisi on. Seharusnya lampu indikator yang ada di odometer seperti apa dia normalnya? Mesin mati semua menyala, Pak. Angkat tangannya, siapa yang ngasih pendapat? Ya, Dino silakan. Ketika kunci kontak on tapi mesin masih mati, semua itu on, Pak. Lampunya menyala ya ketika kunci kontak on, tapi engine masih mati. Oke. Jadi 3 komponen ini kemungkinan besar terjadinya permasalahan pada penayangan video tersebut. Karena pembelajaran kita berbasis masalah, di sini akan saya bentuk kelompok ya. Nanti setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang ya. Nanti masing-masing kalian tentukan sendiri siapa ketua kelompoknya. Paham? Oke, silahkan bentuk kelompoknya masing-masing. Oke, sudah terbentuk kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 yang mana? Oke, berarti Agung, Aidil, Erianto dan Lioner. Kelompok 2 ada Dino, Fitri, Tio dan Dani. Kelompok 3 ya ada Rido, Niko, Fikri dan Budi. Kelompok 4 ya ada Sarwendi, ada Rizal, Jen dan Depran. Oke, untuk ketua kelompoknya ya boleh mengambil LKPD-nya ke depan ya, ke saya. Ya, untuk kelompok 1 siapa ketuanya? Agung, silakan. Ini LKPD-nya. Kelompok 2 Dino, ini LKPD-nya. Sebagai bahan bacaannya, sebagai bahan literasinya, silakan ambil modulnya ke depan, ketua kelompoknya. Ya. Ambil ketua kelompoknya, modulnya. Oke ya, semuanya sudah dapat bahan bacaan ya. Ya, silakan dibaca-baca dulu LKPD-nya dan bahan ajarnya. Ya, silakan dibaca. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diagnosa ya. Ya, coba dicek data analisnya. Ya, temperatur pendingin. Temperatur pendingin berapa? 83 Nah, coba dicatat. Ya, tadi apa yang bermasalah terjadi kerusakan? pressure sama intake. Ya, MAP-nya dan IATS-nya. Coba ukur menggunakan alat ukurnya. Berapa hasilnya? Sensornya.
Oke, udah lanjut di IATS-nya. Oke ya, catat, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat mesin mati dan kunci kontak on, itu seharusnya standarnya itu lampu indikatornya hidup semua. Berarti hasil pemeriksaan kami tadi bagus. Saat mesin hidup, standarnya itu lampu indikator itu harus mati semua. Tapi ketika kami periksa tadi, ternyata ada lampu yang hidup, yaitu lampu cek engine. Penggunaan scanner untuk pembacaan data real mesin. Temperatur pendingin standar 30 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan tadi min 30 derajat Celcius. Dengan baterai 12 volt. Tekanan atmosfer standarnya 20 sampai 40 kPa. Hasil pemeriksaan 146 kPa. Saya Muhammad Yan, saya dari kelompok 4 ingin mempertanyakan ke kelompok 2. Jika selang pada sensor MAP terjadi kebocoran, bagaimana kondisi mesin? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jen dari kelompok 4. Standar dari MAP tadi kan 20 sampai 40 kPa. Jika selang itu bocor, ketika kami periksa tadi, dia di antara 146 kPa. Dari hasil presentasi kalian ya, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya kerusakan EMS yang ada di mobil Avanza ini ya, yang ada di mobil Avanza ini terjadi ada dua ya. Apa saja? Intake air temperatur sensor, inlet ya, atau MAP. Jadi seperti itu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan ya, dapat kita simpulkan juga bahwasanya kendalanya ataupun kondisi kerjanya apabila MAP itu bermasalah, otomatis yang pertama mesin bisa pincang. Yang kedua, asap knalpotnya mau warna hitam atau bau gitu. Sama juga dengan IATS-nya seperti itu. Tadi sudah saya nilai dari nilai sikap ya, sikap baik itu sikap kerja, sikap diskusi, dan keterampilannya ya, keterampilannya baik dari diskusinya, dari cara mendiagnosanya. Selanjutnya di sini akan saya menilai pengetahuan kalian. Silakan ditulis nama, kelasnya, dan mata pelajarannya apa. Dari diagnosa kita tadi, diagnosa menggunakan scanner, apa yang bisa kita simpulkan pada mobil Avanza K3PE ini? Terjadi malfungsi pada sensor IATS dan MAP. Jadi saya rasa untuk pembelajaran kita mengenai diagnosa kerusakan engine manajemen sistem ini semua sudah paham ya. Untuk materi berikutnya ya, pertemuan kita pada materi berikutnya yaitu tentang memperbaiki. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada ya, paham ya? Oke, jadi mungkin pembelajaran kita padakan pada hari ini. Saya berharap untuk kedepannya dipelajari ya, bisa dicari-cari dari perpustakaan, bahan bacaannya ataupun dari internet mengenai perbaikan kerusakan pada engine manajemen sistem ya. Oke, untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita akhiri dulu dengan berdoa ya. Untuk Dino silakan pimpin doanya. Sebelum menyelesaikan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.